Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai HLOOKUP dan VLOOKUP pada Microsoft Excel. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas di video tutorialnya mengenai masing-masing dari rumus tersebut, yakni HLOOKUP dan VLOOKUP. Namun pada kesempatan video kali ini kita akan menggabungkan dua rumus tersebut dalam satu video ya. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan klik like dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Oke, jadi di video tutorial kali ini saya akan membagikan mengenai penggunaan fungsi atau rumus HLOOKUP dan virtual lookup, maksudnya VLOOKUP atau vertical lookup pada Microsoft Excel. Oke, jadi kedua rumus tersebut sebenarnya hampir sama, namun untuk penggunaannya sedikit berbeda ya. Untuk HLOOKUP sendiri atau horizontal lookup ini adalah sebuah rumus untuk memanggil data atau nilai pada tabel acuan berdasarkan deret baris atau sel horizontal. Sedangkan untuk VLOOKUP atau vertical lookup adalah sebuah fungsi atau rumus untuk memanggil atau mengambil data dari tabel acuan berdasarkan kolom. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke TKP. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah project yang mana terdiri dari dua tabel, yakni tabel untuk VLOOKUP dan tabel untuk HLOOKUP atau horizontal lookup. Yang mana pada tabel ini mengenai tabel wilayah kecamatan di Kabupaten Brebes. Dan untuk di bawahnya ini ada sebuah tabel referensi atau tabel acuan dari masing-masing rumus yang akan kita gunakan, yakni VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, untuk yang pertama yakni mengenai fungsi VLOOKUP. VLOOKUP ini fungsinya untuk mengambil data dari tabel acuan yang ada di sini berdasarkan kolom atau sel vertikal dari sebuah tabel acuannya. Untuk rumusnya yakni kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, yakni sama dengan VLOOKUP. Kita langsung saja ya, VLOOKUP ini ya. Seperti ini, ketikkan VLOOKUP, kemudian akan muncul, kita tinggal klik saja. Kemudian kita pilih atau seleksi pada sel acuan, yang mana pada nama kecamatan di baris ini yakni yang akan kita jadikan acuan untuk selnya, yakni di kode wilayah di sini ya. Seperti itu. Kemudian titik koma. Kemudian untuk nilainya kita akan mengambil semua nilai dari tabel acuan yang ada di bawahnya di sini ya, tabel acuan. Ini kita tinggal blok semua di sini. Untuk nilainya yakni dari tabel acuan tersebut ini ada beberapa kolom, yakni kolom kode wilayah, nama kecamatan, luas dan populasi. Kemudian setelah kita blok semua, kemudian kita tinggal tekan F4, tujuannya untuk mengunci dari rumus ini. Kemudian kita sisipkan string atau simbol dolar di masing-masing rumusnya ya di sini ya. Saya akan perbesar seperti ini. Kemudian kita sisipkan string terlebih dahulu.
seperti ini. Kemudian kita pisahkan dengan titik koma, dan selanjutnya kita cari dari urutan kolom yang akan kita jadikan atau kita ambil nilainya dari tabel acuan, yakni di sini kita akan mengambil data nama kecamatan. Maka untuk di tabel acuan kolom kecamatan berada di urutan kedua, maka kita tinggal tambahkan nilai 2 seperti ini. Kemudian akan muncul logika true dan false. Di sini ada dua logika, yang pertama true dan yang kedua false. False sendiri di sini untuk mengambil untuk logika pernyataan ya. Jadi apabila data yang akan kita ambil ini tidak ada pada tabel acuan, maka data tersebut tidak ada nilainya atau nilainya ini tidak akan ditemukan. Sedangkan untuk true sendiri ini, jika datanya yang akan kita inputkan ini tidak ada, misalnya kode wilayahnya ini tidak terdaftar di tabel acuan, maka akan ditampilkan ya, entah itu data dari mana gitu ya. Maka di sini untuk logikanya kita tinggal pilih false saja ya, seperti ini. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita tinggal klik enter seperti ini. Nah, maka nama kecamatan ini akan muncul dengan kode wilayahnya 332903, yang mana di sini untuk 332903 ini dengan nama kecamatan Bumi Ayu. Nah, maka akan muncul nilai di sini dengan nama kecamatan dengan kode yang telah diambil dari kode tabel acuan. Dan untuk data selebihnya kita tinggal bentangkan ke bawah, maka akan muncul nama-nama kecamatan dengan kode masing-masing. Oke, seperti ini ya. Oke. Kemudian untuk luas wilayah dan populasi sebenarnya untuk caranya hampir sama. Kita tinggal kopikan saja ya. Tinggal kopikan untuk rumus yang tadi. Kita kopikan rumus yang tadi ya. Kemudian kita pastikan di sini di kolom luas wilayah. Kita tinggal pastikan saja di sini. Kemudian kita tinggal ganti saja untuk urutan kolomnya. Yang mana di sini untuk kolom luas wilayah pada tabel acuan ini berada di urutan ketiga ya. Jadi dari untuk kolom kode wilayah berada di urutan pertama, kemudian urutan kedua ada di kolom kecamatan, dan kolom ketiga yakni luas wilayah. Maka di sini kita tinggal ganti untuk angka 2-nya menjadi angka 3. Setelah itu kita tinggal klik enter saja, maka akan muncul luas wilayahnya. Kita tinggal bentangkan ke bawah seperti itu. Begitu juga dengan populasi, kita tinggal pastikan saja ya rumusnya. Kemudian untuk urutan kolomnya ini ada di urutan keempat, maka kita tinggal ganti angka 4 tersebut dan tinggal klik enter, maka akan muncul untuk data populasinya. Nah, untuk populasinya di sini untuk formatnya bisa kita ganti ya. Seperti ini kita ganti, kita periksa dulu. Untuk formatnya bisa kita ganti dari general ke number ya. Karena di sini ada 2 angka di belakang koma, kita hapus saja. Kita menggunakan more number format. Untuk desimalnya kita hilangkan, dan untuk komanya juga kita checklist sehingga apa yang hilang seperti ini. Oke, jadi ini populasinya, dan kita tinggal rata kiri aja seperti ini. Oke, itu untuk pemanfaatan rumus VLOOKUP atau vertical lookup. Dan selanjutnya ini kita akan menggunakan rumus HLOOKUP atau horizontal lookup. Sebenarnya hampir sama ya untuk penggunaannya. Hanya saja pada HLOOKUP ini untuk tabel acuannya mengacu pada sisi horizontal ya. Jadi untuk headernya ini berada di samping kiri,
Kemudian untuk pembacaannya ini dari kiri ke kanan seperti ini. Untuk kode wilayah misalnya kode wilayah sekian-sekian dengan nama kecamatan sekian-sekian. Lain halnya dengan tabel acuan pada vertical lookup. Jadi untuk pembacanya dari atas ke bawah ya. Kalau untuk horizontal lookup dari kiri ke kanan. Nah, maka untuk pemanggilannya juga sebenarnya hampir sama dengan vertical lookup. Hanya saja kita tinggal ketikkan lookup seperti ini, maka akan muncul ya. Kemudian kita pilih untuk sel acuannya, dalam hal ini kode wilayah yang ada di sel yang kita isi. Kemudian kita ketikkan titik koma, kemudian kita blok semua nilai yang ada di tabel acuan. Seperti ini kita blok semua ya. Oke. Kemudian kita klik F4 saja. F4 ya, kita pisahkan dengan string atau simbol dolar seperti ini. Tujuannya agar untuk memisahkan antara baris dan kolom, kira-kira seperti itu. Kemudian kita ketik titik koma. Kemudian kita lihat di sini untuk nama kecamatan berada di baris kedua setelah kode wilayah. Ya, jadi ini ya, untuk barisnya ya baris kedua ini. Maka kita tinggal kedua aja. Kemudian titik koma, maka akan muncul logika seperti tadi. Ada true dan false. Kita tinggal pilih false saja ya. Agar data yang kita masukkan, jika data itu kita masukkan atau kita inputkan ini salah, maka data itu tidak ada tampilannya atau tidak ditemukan seperti itu. Kemudian kita tinggal tutup kurung dan klik enter. Oke, maka akan muncul nama wilayahnya dan kita tinggal bentangkan ke bawah untuk data wilayah kecamatan yang lain seperti itu. Oke, tinggal kita copy saja untuk rumusnya sebenarnya. Nah, untuk luas wilayah kita tinggal pastikan saja, kita pastikan. Kemudian seperti tadi ya, bersama, hanya saja untuk barisnya, urutan barisnya kita ganti menjadi urutan baris ketiga, yakni pada luas wilayah seperti itu. Kemudian kita tinggal klik enter dan kita tinggal bentangkan ke bawah untuk luas wilayah dari masing-masing kecamatan seperti itu. Oke, dan untuk populasi juga sama, kita tinggal pastikan saja seperti ini ya untuk mempercepat. Untuk populasi atau jumlah penduduk ini berada di baris ke-4 ya, di sini ya. Leadernya kan populasi ini baris ke-4 ya, seperti ini pada tabel acuan. Maka kita tinggal gantikan saja ke-4 seperti itu. Kemudian kita klik enter. Nah, maka akan muncul data jumlah penduduk atau populasi pada masing-masing kecamatan seperti itu. Kemudian untuk formatnya bisa kita ganti, kita drag aja seperti ini. Oke, seperti itu. Oke, jadi di sini sudah kita selesaikan dari masing-masing rumus, yakni VLOOKUP dan HLOOKUP, yang mana rumusnya hampir sama, hanya saja pada VLOOKUP ini tabel acuannya mengacu pada kolom, sedangkan HLOOKUP ini tabel acuannya mengacu pada baris atau sel horizontal. Untuk rumusnya hampir sama, tinggal kita memanggil dari nilai pada tabel acuan. Kemudian untuk logika true false tadi, apabila datanya ini yang kita masukkan ini tidak ada, maka tidak akan ditemukan. Misalnya di sini ada kode wilayahnya 332909 ya. Misalnya saja saya akan masukkan dengan kode wilayah 332901, yang mana 332901 di sini kode wilayahnya tidak ada pada tabel acuan. Maka ketika
ketika saya klik enter, maka nama kecamatan, luas wilayah, dan populasinya tidak akan ditemukan atau tidak ada datanya. Seperti itu untuk penggunaan logika false. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial yang sangat sederhana mengenai penggunaan formula atau rumus VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar Microsoft Excel dari dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu dan klik like, dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng agar teman-teman bisa melihat notifikasi saat saya mengupload video terbaru lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.